Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dalam channel kami Belajar Tata Bahasa Al-Quran. Pada channel ini, insya Allah kita akan belajar bersama kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran, mulai dari tingkat yang paling dasar sampai dengan tingkat lanjutan, di mana insya Allah kita akan mempelajari dan memahami proses analisis penterjemahan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa. Pada video kali ini, kita akan kembali melanjutkan analisis terpadu tata bahasa Arab pada ayat ketiga dan ayat keempat Quran Surat Al-Fatihah. Sampai dengan video yang sebelumnya, alhamdulillah kita telah berhasil membahas atau melakukan analisis untuk menerjemahkan Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tentunya sesuai dengan kaidah ilmu tata bahasa Arab. Selanjutnya pada video kali ini, insya Allah kita akan membahas dan melakukan analisis tata bahasa pada ayat ketiga dan ayat yang keempat surat Al-Fatihah, di mana kedua ayat tersebut terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang kedua. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis dengan tata cara yang sama pada saat kita melakukan analisis pada ayat pertama dan ayat yang kedua, yaitu dengan melakukan analisis kata isim atau harf. Kemudian, kita akan melakukan analisis keterkaitan kata atau frase. Dalam hal ini akan dilakukan analisis keterkaitan kata antara kata sebelumnya dan kata sesudahnya. Selanjutnya kita juga akan melakukan analisis kemungkinan pembentukan kalimat jumlah ismiyah. Baiklah, kita mulai pembahasan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat surat Al-Fatihah. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kedua ayat ini terdiri dari 5 kata isim, yaitu kata Ar-Rahmani yang berarti yang maha pengasih, kemudian kata Ar-Rahimi yang artinya adalah yang maha penyayang, selanjutnya kata Maliki artinya adalah penguasa, kata Yaumi artinya adalah sebuah hari, dan yang terakhir adalah kata ad-din yang berarti pengadilan atau pembalasan. Kita mulai pembahasan kata yang pertama, yaitu kata Ar-Rahmani. Kata Ar-Rahmani telah kita bahas secara detail pada video analisis tata bahasa Al-Quran pada surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Rangkuman hasil analisis pada ayat tersebut adalah: yang pertama, properti kata Ar-Rahmani adalah statusnya jar, kemudian jumlahnya tunggal, gendernya maskulin, dan identitasnya ma'rifah. Yang kedua, kata Ar-Rahmani adalah kata sifat dari kata Allahi, di mana kedua kata tersebut membentuk sebuah frase kata sifat Allahi Ar-Rahmani. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis yang lebih detail pada kata Ar-Rahmani. Dalam ayat yang ketiga surat Al-Fatihah, kata Ar-Rahmani berada pada awal ayat. Kata ini berakhiran kasroh atau merupakan ism majrur, sehingga kata ini bukanlah mubtada. Jadi, tidak mungkin membentuk sebuah kalimat jumlah ismiyah. Kemudian, sebagaimana analisis yang telah kita lakukan pada ayat yang pertama, kata Ar-Rahmani terikat dengan kata Allahi dan membentuk frase kata sifat. Pada ayat kedua surat Al-Fatihah, ternyata juga terdapat
kata Allahi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata Ar-Rahmani pada ayat ketiga ini adalah sifat dari kata Allahi yang terdapat pada ayat yang kedua. Keduanya membentuk frase kata sifat Allahi Ar-Rahmani. Sementara itu, pada ayat yang kedua surat Al-Fatihah sudah kita analisis kata Allahi adalah mausuf dari frase idhofah Rabbil Alamin. Jadi, kata Ar-Rahmani adalah sifat yang kedua dari kata Allahi, di mana frase idhofah Rabbil Alamin adalah sifat yang pertama dari kata Allahi. Selanjutnya, kita akan lakukan analisis kata pada kata Ar-Rahimi. Sebagaimana pada analisis surat Al-Fatihah ayat yang pertama, kata Ar-Rahimi juga merupakan sifat dari kata Allahi, sehingga kesimpulan yang sama dapat kita ambil, yaitu kata Ar-Rahimi pada ayat yang ketiga ini juga menjadi sifat yang ketiga dari kata Allahi yang terdapat pada ayat yang kedua. Jadi, kesimpulan selanjutnya adalah ayat yang ketiga surat Al-Fatihah, Ar-Rahmani Ar-Rahimi, terikat atau terkait dengan ayat yang kedua. Kaitan tersebut adalah kaitan frase kata sifat. Selanjutnya, kaitan antar ayat tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut. Dalam kedua ayat ini terdapat 3 kaitan frase kata sifat. Pertama, frase idhofah Rabbil Alamin adalah sifat pertama kata Allahi. Kemudian, kata Ar-Rahmani adalah sifat kedua kata Allahi. Selanjutnya, kata Ar-Rahimi adalah sifat ketiga dari kata Allahi. Kata Rahmani, kata Ar-Rahimi, dan frase Rabbil Alamin memiliki properti yang sama dengan properti kata Allahi, yaitu jar, tunggal, maskulin, dan ma'rifah. Kemudian, mari kita lanjutkan untuk analisis selanjutnya, yaitu analisis tata bahasa untuk ayat yang keempat surat Al-Fatihah. Ayat ini dimulai dengan kata Maliki. Jika dilihat pada terjemahan Al-Quran, kata ini artinya adalah penguasa. Dari maknanya dapat kita simpulkan bahwa kata ini adalah isim. Kemudian dari tanda-tanda yang tampak, kata Maliki tidak diawali dengan alif lam. Hal ini menandakan dia adalah isim nakiroh. Sebagai isim yang mengawali sebuah ayat, isim ini berstatus jar karena berakhiran kasroh. Jadi, isim ini bukanlah sebuah mubtada. Oleh karenanya, ayat keempat surat Al-Fatihah bukanlah sebuah kalimat jumlah ismiyah. Analisis selanjutnya adalah kita akan menguji keterkaitan kata Maliki dengan kata sebelumnya, yaitu apakah kata Maliki terkait dengan kata Ar-Rahimi atau kata Ar-Rahmani atau kata Al-Alamin dan seterusnya. Kita mulai melakukan analisisnya. Semua kata yang terdapat dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat kedua dan ayat yang ketiga, semua kata sudah memiliki keterkaitan masing-masing, di mana kata-kata tersebut sudah tidak dapat lagi terkait dengan kata yang lain, kecuali kata Allahi. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan kaidah, kata Allahi adalah mausuf, atau kata yang disifati, di mana kata ini atau mausuf masih memungkinkan untuk dapat menerima kaitan sifat dengan kata atau frase yang lain. Artinya, kata Allahi masih bisa menerima
atau masih bisa terkait dengan sifat-sifat yang lain. Sehingga kita perlu memeriksa apakah kata Maliki adalah sifat dari kata Allahi. Dari tanda yang tampak, kata Maliki adalah nakiroh, karena dia adalah isim yang tidak diawali dengan alif lam. Jadi, identitas kata Maliki tidak sama dengan identitas kata Allahi. Kesimpulannya, kata Maliki tidak ada hubungannya dengan kata Allahi. Selanjutnya, kita akan melakukan analisa kata Maliki dengan kata berikutnya, yaitu kata yaumi. Kata Maliki tidak diakhiri dengan tanwin atau termasuk jenis isim yang ringan. Kemudian, kata Maliki juga tidak diawali dengan alif lam atau termasuk jenis isim nakiroh. Kaidah yang sudah kita pelajari, isim ringan dan tidak diawali dengan alif lam atau nakiroh kemungkinan berperan sebagai mudhof. Syarat isim yang berperan sebagai mudhof adalah dia harus langsung diikuti dengan mudhof ilaihi. Sementara itu, mudhof ilaihi adalah isim yang berstatus jar atau isim majrur. Jika kita perhatikan, kata yang mengikuti kata Maliki adalah kata yaumi. Kata yaumi, jika kita lihat artinya pada terjemahan Al-Quran mempunyai makna suatu hari. Makna ini menandakan bahwa kata yaumi adalah termasuk isim. Kata yaumi diakhiri dengan akhiran kasroh, berarti dia adalah isim majrur. Jadi, kata yaumi sudah pasti adalah mudhof ilaihi dari mudhof maliki. Kedua kata tersebut membentuk frase idhofah maliki yaumi, yang artinya penguasa dari sebuah hari atau penguasa sebuah hari. Selanjutnya kita akan melakukan analisis keterkaitan kata yaumi dengan kata yang terakhir, yaitu kata ad-din. Dari tanda-tanda yang tampak, kata yaumi adalah isim nakiroh karena tidak diawali dengan alif lam. Sementara kata ad-din adalah ma'rifah karena diawali dengan alif lam. Jadi, keduanya tidak dapat membentuk frase kata sifat karena berbeda dalam identitas. Selanjutnya, kata yaumi juga bukanlah mubtada karena dia isim majrur, sehingga kata yaumi tidak mungkin membentuk kalimat jumlah ismiyah dengan kata ad-din. Jadi, kemungkinan keterkaitan kata yaumi dengan kata ad-din adalah apakah kedua kata tersebut membentuk frase idhofah. Berikut adalah analisis untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dari tanda yang tampak, kata yaumi adalah isim ringan dan tanpa alif lam, sehingga dia mungkin berperan sebagai mudhof. Untuk mengujinya, kita perlu memeriksa apakah kata berikutnya atau kata ad-din adalah mudhof ilaihi. Kata ad-din adalah isim majrur karena berakhiran kasroh. Jadi, kata ad-din adalah mudhof ilaihi untuk mudhof kata yaumi. Kedua kata tersebut membentuk frase idhofah yaumiddin, di mana makna frase ini adalah sebuah hari dari pembalasan, atau singkatnya disebut dengan hari pembalasan. Kesimpulan selanjutnya adalah bahwa ayat yang keempat surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, adalah rangkaian dua buah frase idhofah yang terdiri dari tiga kata, yaitu Maliki Yaumi dan Yaumi Din. Idhofah yang pertama adalah Maliki Yaumi. Maknanya adalah penguasa
dari sebuah hari. Dan idhofah yang kedua adalah yaumiddin. Maknanya adalah sebuah hari pembalasan. Kedua frase tersebut bergabung dan membentuk sebuah makna baru, yaitu penguasa dari sebuah hari pembalasan, atau singkatnya penguasa hari pembalasan. Selanjutnya, dari kaidah yang sudah kita pelajari, frase idhofah secara kaidah tata bahasa memiliki satu kesatuan makna dan satu kesatuan sifat. Kaidah ini tentunya menuntut kita untuk memeriksa apakah frase idhofah maliki yaumiddin yang memiliki satu kesatuan sifat dapat berperan sebagai sifat dari kata sebelumnya, yaitu kata Allahi yang terdapat pada ayat yang kedua. Sesuai yang telah dijelaskan tadi, kata Allahi masih memungkinkan memiliki kaitan dengan kata atau frasa yang lain sebagai sifat. Jadi, perlu kita periksa apakah frase Maliki Yaumiddin adalah sifat dari kata Allahi. Untuk mengujinya, kita perlu menguraikan 4 properti frase idhofah Maliki Yaumiddin. Sesuai dengan kaidah yang sudah kita pelajari, properti idhofah untuk status, jumlah, dan gender ditentukan dari mudhof yang pertama. Dan identitas idhofah ditentukan oleh mudhof ilaihi yang terakhir. Untuk status, jumlah, dan gender dari frase Maliki Yaumiddin ditentukan oleh kata Maliki. Dan untuk identitasnya ditentukan oleh kata ad-din. Status kata Maliki adalah jar karena dia diakhiri dengan kasrah. Jumlah kata Maliki adalah tunggal karena tidak terdapat tanda ganda atau tanda jamak seperti ani, aini, una, dan ina. Kemudian gender kata Maliki adalah maskulin karena tidak terdapat tanda feminin seperti ta marbutah. Kemudian selanjutnya identitas kata ad-din adalah ma'rifah karena diawali dengan alif lam. Jadi properti frase idhofah Maliki Yaumiddin adalah jar, tunggal, maskulin, dan ma'rifah. Properti ini ternyata sama dengan properti kata Allahi, yaitu jar, tunggal, maskulin, ma'rifah. Jadi kata Allahi terhubung dengan idhofah Maliki Yaumiddin sebagai frase kata sifat, di mana frase Maliki Yaumiddin menjadi sifat yang keempat dari kata Allahi. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita telah berhasil melakukan analisis komprehensif atau analisis terpadu dari surat Al-Fatihah untuk ayat ketiga dan juga ayat yang keempat. Dari analisis yang telah kita pelajari, ayat ketiga dan ayat keempat surat Al-Fatihah ternyata terikat secara tata bahasa dengan ayat yang kedua. Kaitan ayat-ayat tersebut adalah pada ayat ketiga dan ayat yang keempat terkait dengan kata Allahi yang terdapat pada ayat yang kedua dan membentuk 3 buah frase kata sifat, yaitu kata Allahi dengan kata Ar-Rahmani membentuk frase Allahi Ar-Rahmani. Kemudian kata Allahi terkait dengan kata Ar-Rahimi membentuk frase kata sifat Allahi Ar-Rahimi. Dan yang terakhir, kata Allahi terkait dengan frase idhofah Maliki Yaumiddin membentuk frase kata sifat Allahi Maliki Yaumiddin. Berikut adalah gambaran skema kaitan antara ayat kedua, ayat ketiga, dan ayat keempat surat Al-Fatihah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sebagaimana telah kita bahas pada video sebelumnya, pada ayat kedua terdapat kaitan kalimat jumlah ismiyah, yaitu Alhamdulillahi, yang artinya segala pujian adalah milik Allah. Selanjutnya, kata Allahi membentuk rangkaian frase kata sifat yang pertama dengan frase idhofah Rabbil Alamin, yaitu frase Allahi Rabbil Alamin, yang maknanya adalah Allah, Tuhan segenap peradaban. Kemudian, kata Allahi membentuk frase kata sifat yang kedua dengan kata Ar-Rahmani, yaitu Allahi Ar-Rahmani, yang artinya adalah Allah Maha Pengasih. Selanjutnya, kata Allahi membentuk frase kata sifat yang ketiga dengan kata Ar-Rahimi, yaitu Allahi Ar-Rahimi, yang artinya adalah Allah Maha Penyayang. Dan yang terakhir, kata Allahi membentuk frase kata sifat keempat dengan frase ayat yang keempat, yaitu Allahi Maliki Yaumiddin, yang artinya Allah sebagai penguasa pada hari pembalasan. Kesimpulan yang terakhir adalah, dari keseluruhan analisis, kita dapat mengetahui terjemahan secara terpadu untuk ayat kedua hingga ayat yang keempat surat Al-Fatihah. Terjemahannya adalah, segala pujian adalah milik Allah. Allah sebagai Tuhan dari segenap peradaban. Allah adalah Maha Pengasih. Allah adalah Maha Penyayang. Dan Allah adalah sebagai penguasa dari hari pembalasan atau hari kiamat. Untuk menyingkat dan memudahkan dalam pengucapan terjemahan tersebut, maka terjemahan tersebut dapat disingkat menjadi, segala pujian adalah milik Allah, Tuhan segenap peradaban, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan sebagai penguasa pada hari pembalasan. Pemahaman atau tadabbur yang dapat kita petik dari analisis ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat surat Al-Fatihah adalah, yang pertama, Allah adalah Tuhan yang paling berhak mendapatkan pujian dari kita manusia. Segala bentuk pujian dan rasa syukur harusnya terus kita panjatkan hanya untuk Allah saja. Kemudian, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, kita dapat memahami 4 sifat dari Allah Ta'ala, yaitu yang pertama, Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Pengasih. Kedua, Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang penyayang. Ketiga, Allah Ta'ala sebagai Tuhan dari seluruh peradaban manusia dan jin. Dan yang keempat, Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang menguasai hari pembalasan, di mana hanya ada satu penguasa pada hari tersebut, yaitu Allah Ta'ala. Jika pada kehidupan di dunia saat ini terdapat raja-raja atau penguasa yang menguasai sebuah negeri, atau terdapat banyak orang yang dapat menguasai orang yang lain, namun pada saat hari kiamat atau pada hari pembalasan, hanya Allah Ta'ala yang menjadi penguasa tunggal. Semua makhluk yang pernah ada dan yang pernah diciptakan oleh Allah di segenap alam raya ini akan tunduk kepada satu-satunya Dia, Allah yang Maha Kuasa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali kita telah selesai melakukan analisis tata bahasa secara terpadu dan secara terperinci ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat dari surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Sekali lagi, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Kita telah berhasil mempelajari tata cara memahami ayat di dalam Al-Quran sesuai dengan kaidah tata bahasa.
di mana kita telah melakukan analisis secara terpadu, mulai dari analisis sebuah kata. Selanjutnya, kita juga telah melakukan analisis keterkaitan kata yang membentuk sebuah frase dan juga yang membentuk sebuah kalimat, sehingga kita dapat memahami makna ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah tata bahasa. Demikian video ini kami akhiri. Insya Allah pada video yang akan datang kita akan membahas materi yang baru, yaitu materi tentang kalimat jumlah fi'liyah atau kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Semoga video ini bermanfaat khususan buat kami dan juga bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua materi dan dokumen yang kami sertakan dalam video ini silahkan di-download dan di-share untuk kepentingan amal jariah kita semuanya. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kami mempersiapkan materi dan juga menyampaikan materi. Mohon koreksinya jika terdapat kesalahan untuk dapat menjadi perbaikan ke depan supaya channel ini menjadi semakin lebih baik dalam menyampaikan kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran. Kami tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.